Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai kemungkinan akan membuat lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Langkahnya untuk semakin menghancurkan Ukraina tersebut sebagai proyeksi dari kemarahan serta rasa frustasi atas kegagalan militernya. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat intelijen Amerika Serikat. Seperti diketahui, Putin memperkirakan bisa mendominasi Ukraina hanya dalam 2 hari. Namun kenyataannya, hingga kini Ukraina masih bisa bertahan dan membalas serangan-serangan Rusia. Rusia juga masih belum bisa menguasai kota-kota besar serta telah kehilangan ribuan tentara. Rusia hingga kini masih memiliki keunggulan militer yang luar biasa dan masih bisa memborbardir Ukraina. Hal itu membuat seluruh dunia bereaksi dan membuat Putin terisolasi. Selain itu, banyak negara yang kemudian membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terkait hal itu, pola pikir Putin sangat penting dipahami oleh Barat lantaran dengan banyaknya negara yang membantu Ukraina, ancaman Putin juga semakin nyata. Putin mengancam akan menyerang langsung negara-negara NATO hingga mengancam akan menggunakan nuklir. Dikutip dari Kompas.com Selasa 15 Maret 2022, mantan Duta Besar Amerika Serikat, Burns mengatakan Putin saat ini sedang merasa marah dan frustasi. Kemungkinan kemarahan tersebut akan mengakibatkan serangan Rusia menjadi berlipat ganda serta melakukan serangan tanpa memperhatikan korban sipil. Rusia disebut menemukan 2 kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Kedua kendaraan tempur itu pun langsung dihancurkan seketika. 2 kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina itu mulanya ditemukan oleh kendaraan udara tak berawak Rusia. Benda-benda itu dihancurkan oleh tembakan tepat dari amunisi berpemandu presisi. Dalam video yang diunggah YouTube Kementerian Pertahanan Rusia, mulanya 2 kendaraan itu dibidik. Tak berselang lama, ledakan hebat disertai semburan api muncul. Namun belum diketahui secara pasti di mana lokasi kendaraan tempur itu diledakkan. Selain itu, pada Senin 14 Maret, Rusia juga membombardir sebuah apartemen lantai 9 di Kiev. Dalam foto yang beredar, gedung-gedung terlihat terbakar dan bangunannya hancur. Padahal sejumlah orang masih berada dan tinggal di apartemen tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan segera mendatangi apartemen tersebut untuk mengevakuasi warga yang masih berada di apartemen. Tim pemadam pun baru bisa menjinakkan api sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Setidaknya dilaporkan 2 orang tewas dan 3 orang terluka akibat serangan Rusia. Sementara sebanyak 63 orang lainnya berhasil dievakuasi dari kompleks apartemen itu. Sejak awal adanya invasi Rusia ke Ukraina, pemerintah India hingga sebagian besar masyarakat mendukung pihak Rusia. Hal itu lantaran Rusia dan India secara rutin mengambil sikap yang sama dan juga saling mendukung dalam isu-isu internasional yang kontroversial. Atas adanya invasi itu, India juga menunjukkan penolakan atas resolusi PBB yang mengutuk invasi. Bukti dukungan India untuk Putin adalah ramainya tagar seperti hashtag I stand with Putin dan I stand with Rusia di media sosial. Seperti diketahui, hubungan India dan Rusia sangat erat. Sejak awal, Rusia melihat aliansinya dengan India sebagai hal yang penting untuk mengimbangi dominasi Amerika dan juga Cina di Asia. India juga selalu menikmati pengaruh yang diberikan oleh kekuatan besar Rusia dalam politik internasional. Selain itu, kedekatan keduanya juga terlihat pada tahun 1971, India dan Uni Soviet menandatangani perjanjian perdamaian, persahabatan, dan kerjasama. Dukungan Uni Soviet dan Rusia untuk India dalam masalah Kashmir juga tak henti-hentinya dan signifikan secara politik. Tak hanya itu, Uni Soviet adalah mitra dagang terbesar India sampai keruntuhannya. Kontribusi ekonomi Soviet dan pengetahuan teknis sangat penting dalam pendirian industri dalam negeri India termasuk minyak dan gas serta pertambangan. Bahkan Uni Soviet juga membantu memastikan keamanan energi India. Banyak hal yang disepakati kedua negara tersebut dengan jalinan yang baik. Hal itulah yang mendasari India kini membela Putin dalam invasinya ke Ukraina.